Basir. Waalaikumsalam Pak Istiawan. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu? Alhamdulillah Pak, sehat selalu. Terima kasih Pak Basir atas waktunya. Ini Pak, saya ini kan mau praktek kucing dan ini saya mau video untuk kami kirimkan ke fasilitator untuk awalnya ini melaksanakan pra observasi. Mau menanyakan mengenai kompetensi inti kucing. Adapun pertanyaannya, kira-kira alur penilaiannya bagaimana, Basir? Baik Pak, untuk alur penilaiannya saya menggunakan teknik alur tirta. Ya, yang mana itu menanyakan tujuan, kemudian setelah tujuan itu disampaikan, saya akan menanyakan identifikasi masalah, kemudian saya akan menanyakan rencana aksinya, dan yang terakhir adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh Koji. Oh, metode penilaiannya dengan alur tirta nggih, Pak? Benar sekali, Pak. Untuk tujuan identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, nggih. Terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan kedua, kira-kira kompetensi coaching yang dikembangkan nanti yang bagaimana? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya dalam menjadi coach, yang pertama adalah kehadiran penuh. Karena dengan kehadiran penuh ini akan membentuk hubungan antara si coach dan coach baik, ya. Dan arahnya tidak kemana-mana, Bapak. Nah, kemudian kompetensi yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Jika nantinya jenuh, maka saya akan mempraktekkan teknik mindfulness atau sesuatu yang bisa membuat si coach itu tenang dan rileks kembali dan bisa menceritakan apa yang dia alami, begitu. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk bisa menggali pertanyaan dan supaya terarah, dan yang terakhir yaitu mendengarkan coach dengan perasaan, ya, dengan empati dan merasa seakan-akan saya itu berada di posisinya, begitu Pak. Oh iya iya. Ya, kemudian dari kompetensi itu, tiga kompetensi, manakah yang secara spesifik yang ingin diobservasi dari Pak Basir? Ya, pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mampu memperdayakan coaching. Mantap sekali Pak Basir. Sudah sangat bagus kompetensi yang ingin dicapai, baik untuk coaching maupun untuk coach. Lalu untuk indikator ketercapaian yang ingin diraih apa Pak Basir? Indikator yang akan diraih yaitu coach mampu mencari solusi atas permasalahan dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik, begitu Pak. Oh ya, baik. Baik, terima kasih Pak Basir. Saya kira cukup untuk pertanyaan dan saya mengucapkan terima kasih atas gambaran rencana pelaksanaan coaching hari ini. Semoga nanti saat pelaksanaannya sukses dan berjalan dengan lancar. Amin. Ya, terima kasih Bapak atas support doanya. Monggo untuk praktek coaching bisa dilakukan. Terima kasih Bapak. Ye. Selamat siang Pak Tri, apa kabar? Selamat siang Pak Basir, alhamdulillah baik Pak. Oke. Kemarin katanya Pak Tri mau ngobrol sesuatu ya Pak? Tentang apa ya? Iya Pak Basir, saya ada permasalahan di kelas, terutama dengan beberapa murid saya Pak Basir. Oke, coba boleh Pak Tri bercerita
permasalahan yang Pak Tri hadapi itu? Begini ya Pak Basir, saya kan mengajar di kelas 6 dan murid-murid saya tahun ini itu sangat luar biasa sekali Pak. Dengan berbagai macam perbedaan karakter, ada murid itu yang mempunyai kebiasaan menjahili siswa lain. Dan yang terparahnya itu kemarin sampai ada anak yang menangis. Jadi karena perbuatan dari si anak yang menjahili tadi. Saya khawatir nanti kalau ini terus-menerus saya biarkan, nanti akan berdampak buruk dengan pelaku dan teman-temannya yang lain. Oh, berarti Pak Tri ini mau bercerita tentang kenakalan pada murid, gitu ya Pak? Iya Pak Basir, itu yang mengganjal di perasaan saya sekarang. Oke, pada pembicaraan kali ini, apa yang Pak Tri harapkan? Saya berharap saya ini bisa menolong siswa saya Pak. Jadi agar siswa saya ini dapat berperilaku baik, peduli dengan teman, dan menghargai sesama teman. Karena dengan keterampilan yang seperti itu, saya rasa nanti itu sangat dibutuhkan dia nanti sampai tumbuh dewasa, Pak. Jadi, saya itu juga pengen melakukan sesuatu hal yang dapat memotivasi anak tersebut sehingga dia nanti dapat berubah ke arah yang lebih baik. Jadi Pak Tri ingin melakukan sesuatu hal yang dapat menolong siswa tersebut agar dapat berperilaku baik, begitu ya? Iya, Pak. Nah, Betul sekali. oke, kalau begitu, kalau boleh tahu di kelas Pak Tri ya, itu ada berapa murid? Ada 12 murid, Pak. Jadi di situ ada 7 laki-laki dan 5 perempuan. Oh ya, tadi Pak Tri menginginkan agar anak tersebut dapat berperilaku yang baik. Menurut Pak Tri, contoh perilaku yang baik itu seperti apa, Pak? Karena saya mengajar di pendidikan SD ya, Pak. Menurut saya itu perilaku yang harus ditampilkan untuk anak SD itu ya bisa berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agama, genre, bisa saling tolong menolong, tidak mengejek dan saling menghargai begitu Pak. Menurut Pak Tri, apa yang menyebabkan murid tersebut suka menjahili temannya? Kalau saya menilik ke belakang Pak ya, memang dia itu dari keluarga yang broken home Pak. Dulu itu dia sempat ada di sebelah sini terus pindah, terus kembali ke sini bersama bapaknya. Gitu. Dari pengamatan Pak Tri, itu sejak kapan ya anak tersebut menjahili temannya? Nah, saya juga sempat bertanya ya Pak kepada rekan yang lain ya yang sempat mengajar anak ini. Jadi kondisi murid ini itu terjadi tidak ujuk-ujuk terus nakal begitu Pak. Tapi kembali ke sekolah ini dengan setelah pindah kembali lagi ke sini itu perilakunya berbeda. Berarti perubahan perilaku murid tersebut disebabkan karena kondisi tidak nyaman yang dia alami, bukan begitu ya Pak? Ya benar sekali Pak Basir. Mungkin karena dia merasa tidak nyaman dengan kondisi yang dialami seperti kondisi keluarganya yang terpisah ini sehingga dia melampiaskan kepada temannya Pak. Saya juga berpikir mungkin dia melakukan itu agar mendapat perhatian dari saya ataupun dengan teman-teman yang lainnya. Biasanya untuk meredakan tingkah laku murid Pak Tri melakukan apa? Kalau biasanya itu ya biasanya saya menegur Pak. Karena waktu itu pada jam pelajaran dia mengejek temannya, yang mengagetnya temannya marah dan tidak mau satu kelompok dengan dia. Setelah itu anak ini mau minta maaf, tapi keesokan harinya itu melakukan hal yang sama lagi, Pak. Baik, berarti Pak Tri sudah menegur dan memberi pengarahan pada murid tersebut sehingga dia mau meminta maaf. Itu sangat bagus sekali ya. Iya Pak Basir. Selain itu banyak dari guru-guru
yang sudah menegur dan memberi pengarahan kepada murid tersebut agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Oke, bisa saya tangkap ya permasalahan Pak Tri tadi. Meskipun sudah diberi teguran dan pengarahan, tetapi murid tersebut masih melakukan hal yang sama, suka menjahili temannya. Iya Pak Basir, memang seperti itu. Kira-kira sekarang apa yang akan Pak Tri lakukan, dengan cara apa lagi agar murid tersebut dapat merubah tingkah laku anak tersebut? Sebenarnya itu saya itu waktu mengajar itu kan saat menjadi kelas itu bertemu dengan bapaknya itu kan cuma pada saat pembagian rapot Pak, dan sangat terbatas. Jadi nanti kedepannya saya itu ingin bertemu langsung membicarakan masalah ini lagi, karena saya rasa hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja Pak. Berarti Pak Tri merasa apabila masalah yang dihadapi murid ini adalah masalah internal dari keluarga karena kurangnya perhatian. Begitu ya Pak ya? Betul Pak, menurut saya apabila saya bisa memperbaiki murid, saya memang harus cari dari akar masalahnya, dan masalahnya saya kira dari orang tuanya Pak ini. Ya, kira-kira selain Bapak, dari murid tersebut, siapa lagi yang ingin Pak Tri ajak untuk berkolaborasi? Tentunya dengan rekan yang lain Pak, jadi dengan Dewan Guru, yang mana nanti saya meminta bantuan dengan rekan guru lain untuk berdiskusi, coba memberikan tanggapan terhadap masalah ini Pak. Bagus sekali rencana Pak Tri dengan berkolaborasi antar warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, dan orang tua akan membuat sebuah keputusan bersama yang dapat mengatasi masalah yang terjadi. Baik Pak Tri, kapan Pak Tri akan melakukan aksi tersebut? Tentunya secepatnya Pak, mungkin dalam minggu depan saya akan memberikan suatu surat pemberitahuan kepada orang tua agar mau datang ke sekolah dan kita akan berdiskusi bersama Pak. Bagus Pak Tri, jadi lebih cepat lebih baik agar masalah tersebut tidak berlarut-larut. Betul Pak Basir, ini saya lakukan agar saya nanti lebih tenang Pak Basir. Ya. Oke Pak Tri, coba tarik nafas yang panjang, kemudian agar rileks coba Pak. Oh, iya Pak Basir, saya sekarang sudah lebih tenang karena melakukan relaksasi ini Pak. Oke, sekarang apa komitmen terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu berkolaborasi nanti dengan seluruh warga sekolah, baik rekan, guru maupun orang tua murid. Wah, luar biasa Pak Tri. Saya akan mendukung rencana Bapak tersebut. Semoga berjalan dengan lancar dan semua masalah yang dihadapi tersebut dapat teratasi dengan baik. Terima kasih sekali Pak Basir atas bantuannya, sudah mau mendengarkan cerita saya, dan sekarang saya menjadi lebih tenang Pak Basir. Ya, sama-sama Pak Tri. Selamat siang. Selamat siang Pak Basir, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Basir sudah melakukan praktek coaching hari ini dengan baik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang diantaranya adalah apa yang sudah dilakukan saat proses coaching hari ini yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Yang saya lakukan adalah tadi saya mendengarkan apa yang dirasakan oleh Koji atau permasalahan dari Koji itu dengan baik. Kemudian saya bisa menangkap kata kunci dari pertanyaan Koji tersebut. Oh, yeah. Baik. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Pak Basir melakukan coaching hari ini? Oh boleh Pak, Oh, iya. silakan. Terima kasih Pak Basir.
Menurut saya secara keseluruhan telah melaksanakan coaching berjalan dengan lancar. Saya mengamati dari awal sampai akhir sudah melaksanakan teknik penilaian Tirta, yang mana menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya kira semuanya sudah dilaksanakan. Kemudian beberapa kali Pak Basir dapat menangkap kata kunci dari pernyataan Jose, sehingga Pak Basir dapat menyampaikan pertanyaan terbuka. Menurut Pak Basir, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi ke depannya? Rencana untuk kompetensi selanjutnya yang akan saya kembangkan adalah membuat pertanyaan yang berbobot, jujur. Tadi dalam pelaksanaan coaching saya kurang membuat pertanyaan yang berbobot dan menjelaskan sangat luas dan membuat respon coaching sangat bagus dengan menjelaskan segala permasalahannya. PR saya menggali lagi dan membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu, Pak. Oh, lebih menitik seperti itu ya Pak Basir? Ya, Oke, saya kira cukup Pak Basir untuk siang kali ini. Semoga pertemuan kali ini membawa manfaat, keberkahan untuk kita semua, Pak. Baik, Pak. Amin. Terima kasih atas masukannya. Itu akan menjadi modal yang bagus ke depannya untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Basir. Ya, selamat siang Pak Istiawan.